Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Kaki Lima di Kota Jakarta Timur. Dan skripsi ini diajukan untuk melengkapi persyaratan untuk gelar sarjana. Saya namanya Tiara Nur Safitri, MPM saya 2018 14500-55, asal Unindra atau Universitas Indraprasta. Ini ada bab 1 yaitu pendahuluan. Saya akan membacakan latar belakang mengapa saya memilih judul tersebut. Daerah khusus Ibu Kota Provinsi Jakarta atau bisa disebut juga DKI Jakarta adalah ibu kota terbesar di Jakarta, merupakan kota satu-satunya tempat masyarakat mencari nafkah karena Jakarta sangat luas kotanya. Sebagai pusat ibu kota negara, Jakarta merupakan kota dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat. Pedagangan kaki lima di kota Jakarta menjual berbagai barang dagangan seperti makanan, minuman, sepatu, dan sandal, serta pakaian. Sebelum memperoleh pedagang kaki lima harus memiliki modal usaha untuk awal usaha. Salah satu pendukung perekonomian Jakarta didominasi tiga lapangan usaha utama, yaitu perdagangan besar dan eceran, industri pengolahan dan konstruksi. Ketika sektor ini sampai sekarang adalah salah satu yang menopang ekonomi di Jakarta, besar kontribusi dari tiga sektor tersebut didukung oleh meningkatnya belanja konsumen masyarakat, tetapi meningkatnya perekonomian Jakarta tidak membuat menurunnya angka pengangguran. Sejak dulu hingga sekarang, isu tenaga kerja di kota Jakarta lebih banyak perhatian terutama yang ditunjuk untuk melihat keterkaitan antara masalah ketenaga kerjaan di kota dengan migrasi desa kota. Terkait dengan hal ini, menurut saya dalam tulisannya yang berjudul Dilema Urbanisasi, menyatakan bahwa migrasi desa kota lebih menekankan keparahan kondisi kehidupan pendesaan daripada perkembangan ekonomi perkotaan, mengingat sebagai besar penduduk memilih untuk tetap menjalani kehidupan buruk di kota daripada kembali atau tinggal di desa. Peningkatan migrasi desa sampai kota yang tidak diimbangi dengan peluasan lapangan kerja formal ditambah dengan maraknya praktek korupsi dan birokrasi pemerintah yang berbelit-belit serta berubah tatanan ekonomi global yang mendorong praktek tenaga kerja fleksibel atau tenaga informal bekerja sama dengan pedagang kaki lima, tenaga kerja kota sampai lokal, dan pedagang baik secara terpaksa atau sukarela terjun ke dalam kegiatan ekonomi informal yang dilakukan oleh pedagang kaki lima. Di sini ada identifikasi masalah. Itu berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penulis mengambil beberapa identifikasi masalah dalam penelitian ini, antara lain yang pertama, apa yang mempengaruhi pendapatan pedagang kaki lima? Yang kedua, bagaimana tempat atau lapak perdagang mempengaruhi pendapatan pedagang kaki lima? Yang ketiga, perubahan apa yang bisa merubah pesat pendapatan pedagang kaki lima? Yang keempat, pengaruh yang ditimbulkan penggusuran lapak kaki lima yang dilakukan Satpol PP terhadap pedagang kaki lima. Di sini juga ada batasan masalah. Berdasarkan uraian di atas, untuk memperjelas dan memberikan arahan yang tepat, maka dalam penelitian ini penulis membatasi pembahasan masalah ini pada analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan pedagang kaki lima di wilayah Jakarta Timur. Saya lanjut. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sampaikan di atas, maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu apakah terdapat pengaruh analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan pedagang kaki lima di wilayah Jakarta Timur. Dan di sini ada pun tujuan penelitiannya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan pedagang kaki lima di wilayah Jakarta Timur.
Nah, di sini ada kegunaannya. Kegunaan penelitian, yaitu ada 3, bagi pemerintah, bagi petugas Satpol PP, bagi penulis. Dan saya akan menjelaskan bagi pemerintah. Kegunaan itu ya semoga hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan ide-ide dan wawasan baru yang inovatif dan kreatif bagi pemerintah untuk dapat menentukan strategi menanggulangi para pedagang kaki lima tanpa harus mengurangi atau menghilangkan pendapat mereka. Terus yang kedua, bagi petugas Satpol PP diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan tambahan pendapatan tentang pentingnya jalin komunikasi interpersonal antara Satpol PP dengan pedagang kaki lima guna membuat ketertiban dagang tanpa menyebabkan tindakan penggusuran. Yang ketiga, bagi penulis, penelitian ini dilakukan untuk menjadi bahan belajar dan evaluasi tentang teori dan praktik yang ditemukan di lapangan. Yang keempat, bagi pembaca. Dengan adanya penelitian ini, semoga masyarakat lebih dapat mengenali dan membantu untuk menaikkan pendapatan para pedagang kaki lima. Bagi penelitian lain, sebagai informasi yang mempelajari lebih jauh tentang hasil penelitian sebagai bahan perbandingan dan referensi atau gambaran pada penelitian yang akan datang. Di sini ada sistematika penulisan. Menurut saya itu hampir semua skripsi itu sama isinya, tidak ada yang beda. Saya hanya menyebutkan bab-babnya aja. Bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, kerangka berpikir dan hipotesis, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, bab 5 kesimpulan dan saran. Di sini saya masuk ke bab 2, yaitu landasan teori, kerangka berpikir dan hipotesis. Landasan teorinya yang pertama itu ada pengertian modal. Menurut Tambunan, modal adalah segala bentuk kekayaan yang dapat digunakan secara langsung maupun tidak langsung untuk meningkatkan output dalam proses produksi. Dalam pengertian ekonomi, modal adalah komoditas atau mata uang ditambah dengan faktor produksi tanah dan tenaga kerja untuk menghasilkan barang dan jasa baru. Dan modal ini bisa dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu ada 2. Modal tetap adalah modal yang memberikan jasa jangka panjang untuk proses produksi dan tidak dipengaruhi oleh jumlah produksi. Yang kedua, modal saat ini, modal hanya menyediakan satu jasa berupa bahan baku dan kebutuhan lainnya untuk menunjang usaha dalam proses produksi. Kedua, lamanya usaha. Jam kerja adalah lamanya waktu seseorang terlibat dalam bisnis yang sedang dilakukan. Lamanya jam kerja juga bisa diartikan sebagai waktu yang dihabiskan pedagang dalam menjalankan usahanya. Sementara itu, untuk jam kerja mengacu pada waktu ketika pedagang terlibat dalam bisnis perdagangan saat ini. Lamanya seseorang pengusaha bekerja di bidang usahanya akan mempengaruhi kemampuan profesionalnya. Semakin lama Anda berkecimpung dalam bisnis perdagangan, semakin besar pemahaman Anda tentang selera atau perilaku konsumen, keterampilan perdagangan terus meningkat, dan semakin banyak hubungan bisnis dan pelanggan yang berhasil membangun jaringan. Lanjut. Yang ketiga ada jam kerja. Analisis jam kerja merupakan bagian dari teori ekonomi mikro, terutama teori penawaran tenaga kerja. Yang terakhir adalah tentang kesediaan individu untuk bekerja untuk mendapatkan penghasilan atau tidak bekerja dengan mengorbankan pendapatan yang seharusnya ia peroleh. Waktu kerja mengacu pada lamanya waktu yang dihabiskan dalam menjalankan usaha, yang diukur dari lamanya waktu yang dihabiskan seorang untuk bekerja setiap harinya. Setiap orang memiliki lama waktu yang berbeda-beda setiap minggunya. Hal ini disebabkan berbagai macam alasan, terutama alasan ekonomi. Semakin banyak jam kerja yang dikorbankan, semakin tinggi produktivitas dan peningkatan pendapatan. Lanjut. Di sini ada juga pengertian pendapatan. Menurut Ramlan, pendapatan usaha mengacu pada usaha yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Samuelson dan Nordaus menunjukkan bahwa pendapatan dalam ilmu ekonomi mengacu pada hasil uang atau benda material lain yang diperoleh melalui penggunaan kekayaan atau jasa manusia secara gratis.
Sementara itu, pendapatan keluarga mengacu pada total pendapatan setiap anggota keluarga dalam dibentuk uang atau barang yang dapat diperoleh sebagai gaji atau upah dari usaha keluarga atau sumber lainnya. Dan di sini ada lagi yaitu sumber-sumber pendapatan. Yang kelima ya, sumber-sumber pendapatan. Sumber-sumber pendapatan itu ada gaji dan upah, pendapatan dari kekayaan, dan yang terakhir itu pendapatan dari sumber lain. Dan yang keenam ada faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan. Faktor-faktor ini ada 4, yaitu ada modal, jam kerja, pendidikan, lama usaha. Dan kita masuk ke penelitian yang relevan. Modal. Variabel modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan dan nilai koefisien regresi sebesar 0,771. Artinya, jika modal transaksi ditingkatkan, maka pendapatan pedagang akan meningkat sebesar 7,1%. Hal ini dimungkinkan karena adanya permodalan dan memungkinkan pedagang untuk memberikan konsumen dengan berbagai pilihan baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Dari sudut pandang konsumen akan memilih untuk membeli kebutuhan di satu lokasi atau penjual yang menyediakan kebutuhan yang sama sekali berbeda. Hal tersebut terlihat pada fenomena pasar tradisional dan pasar modern atau supermarket. Sini juga ada jam kerjanya. Variabel jam kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,052. Artinya jika jam kerja ditambah, maka pendapatan pedagang akan meningkat sebesar 5,20%. Ada juga pendidikan. Variabel seperti tingkat pendidikan, jumlah pekerjaan di lokasi tidak akan mempengaruhi pendapatan karena yang pertama, kegiatan perdagangan jalan kaki tidak memerlukan pendidikan khusus yang penting untuk menemukan peluang usaha, terutama ketentuan dan keterampilan yang berkaitan dengan jenis produk dan metode bisnis, modul kurikulum. Yang kedua, dalam industri di mana transaksi berjalan kaki dan modal rata-rata kecil, sejumlah besar pekerja tidak diperlakukan. Oleh karena itu, sebagian besar PKL, terutama di pasar, sesekali menjual barang dagangannya secara mandiri. Yang ketiga, lokasi perdagangan di pasar Sanmorgor Satria tidak ada pengaruhnya karena lokasi pengunjung bisa datang dari segala penjuru, yaitu berada di pedagang Gor Ciracas di Jakarta, daerah sekitar sekitarnya, memberikan kesempatan bagi pengunjung untuk melihat, mengunjung, dan membeli barang dagangan mereka. Lama usaha adalah lamanya seseorang menekuni usaha yang dia jalankan. Lama usaha juga dapat diartikan sebagai lamanya waktu yang sudah dijalani pedagang dalam menjalankan usaha. Sementara bagi Asmi, lama usaha merupakan lamanya pedagang berkarya pada usaha perdagangan yang sedang dijalani saat ini. Lamanya suatu usaha dapat menimbulkan pengalaman berusaha, di mana pengalaman dapat mempengaruhi pengamatan seseorang dalam berdikahnya laku. Kemahiran usaha seorang bisa didapati dengan mengamati kurun waktu atau masa kerja seorang dalam meneladani satu pekerjaan lain. Semakin lama seseorang melakukan usaha atau kegiatan, maka pengalamannya akan semakin bertambah. Pengalaman usaha ini dapat dimasukkan ke dalam pendidikan informal, yaitu pengalaman sehari-hari yang dilakukan secara sadar atau tidak dalam lingkungan pekerjaan dan sosialnya. Kita lanjut, kerangka berpikir. Dalam persaingan yang semakin ketat dari PKL dewasa ini, pencapaian kepuasan pelanggan adalah hal yang penting dan salah satu tujuan utama dari setiap penjualan. Penjualan harus mampu menarik pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada dengan menjaga kepuasan konsumen. Kualitas pelayanan sangat erat kaitannya dengan kepuasan konsumen. Kualitas yang diberikan oleh penjual merupakan salah satu sarana menunjang kepuasan, karena apabila penjual memberikan pelayanan yang baik, maka konsumen akan merasakan perlakuan yang baik yang diberikan penjual kepada konsumen. Dengan kata lain, konsumen akan merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh penjual. Hipotesis penelitian. Ini ada gunakan uji T untuk menguji hipotesis dengan melihat T hitung dan T tablet. Atau NK sama dengan 71 kurang 4 sama dengan 67.
tutup kurung, di bawah A5% sama dengan 1,996 dan gunakan uji F buka kurung K-1 sama dengan 4 min 1 sama dengan 3 untuk mengujinya uji F dan NK sama dengan 71 min 4 sama dengan 67 tutup kurung A5% sama dengan 2,74 beberapa penguji hipotesis ada sebagai berikut. Mungkin langsung saja kali ya. Di sini ada bab 3 yaitu metode penelitian. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini ditujukan pada pedagang kaki lima. Lokasi sasaran studi ini berada di dekat pinggir jalan di Jakarta Timur. Penelitian ini dilakukan mulai Maret 2020 hingga April 2021. Di sini juga ada desain penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif karena gejala yang diamati diubah menjadi angka kemudian dianalisis menggunakan data statistik. Menurut Creswell, penelitian kuantitatif menunjukkan peneliti untuk menjelaskan bagaimana variabel mempengaruhi variabel lain. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimental. Menurut Sugiono, penelitian eksperimental menurut Sugiono yaitu penelitian yang mengetahui pengaruh variabel tertentu terhadap variabel lain dalam kondisi terkendali secara ketat. Penelitian kuantitatif banyak digunakan dalam ilmu alam dan sosial, dari fisika dan biologi hingga sosiologi dan jurnalisme. Metode ini juga digunakan sebagai cara untuk meneliti semua aspek pendidikan. Istilah penelitian kuantitatif serta digunakan dalam ilmu sosial untuk membedakan dengan penelitian kualitatif. Terus selanjutnya di sini lanjut populasi dan sampel. Yang pertama, populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah PKL di Jakarta Timur. Populasi adalah semua data yang menjadi pusat perhatian peneliti dalam rentang dan waktu yang telah ditentukan. Populasi berkaitan dengan data. Jika satu orang memberikan data, ukuran atau jumlah populasi akan sama dengan jumlah populasinya. Yang kedua, sampel. Menurut Supramto, sampel adalah sebagian dari populasi, yaitu cara pengumpulan data yang tidak lengkap, artinya tidak mencakup semua subjek penelitian, tetapi hanya sebagian dari populasi. Kemudian dalam penelitian ini, ukuran sampelnya mengadopsi teknik simple random sampling, yaitu simple random sampling gunakan rumus Lovin yang ditemukan oleh Suyoto untuk menentukan jumlah sampel. Ada juga metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner angket. Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden. Teknik pengumpulan data lainnya adalah dokumentasi. Menurut dokumentasi Widodo, penelitian mencatat data yang diperoleh dari buku-buku sastra dan dokumen yang berkaitan dengan subjek. Selain itu juga melalui wawancara atau wawancara langsung dengan pedagang di pasar Cibubur di kawasan Jakarta Timur. Wawancara merupakan kumpulan data yang digunakan untuk penelitian pendahuluan untuk menemukan masalah-masalah yang harus diteliti dan untuk mencari informasi yang lebih mendalamnya dari narasumber. Dan di sini juga ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat ukur yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang dapat dipercaya dari gejala dalam penelitian ini. Penelitian menggunakan alat peneliti berupa wawancara dengan PKI di wilayah timur Kota Jakarta. Instrumen penelitian yang digunakan untuk mengukur variabel tingkat pendidikan, modal usaha, lama usaha, dan jam kerja terhadap pendapatan pedagang pasar Cibubur adalah dengan kuesioner atau angket yang disusun dengan dikembangkan sendiri berdasarkan uraian yang ada dalam kajian teori. Jenis angket yang digunakan adalah angket campuran, di mana angket nantinya terdiri dari pertanyaan-pertanyaan jenis angket tertutup dan terbuka. Yang terakhir ada teknik analisis data. Menurut Sugiono, analisis data adalah proses pencairan dan pengorganisasian data secara sistematis yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumen. Cara adalah dengan menyusunnya ke dalam kategori, mendeskripsikan
mengintegrasikannya dan mengorganisasikannya mereka ke dalam pola, lalu pilih model mana yang penting akan mempelajarinya dan menarik kesimpulan sehingga mereka dan orang lain dapat memahaminya dengan mudah. Ya, terima kasih. Mungkin itu aja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.